Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menanya soal cinta, Pak. Nabi Muhammad itu dalam keluarganya soal cinta itu tidak bisa adil sampai Siti Aisyah itu marah, cemburu. Beliau bisa adil dalam segala hal, tapi soal cinta kenapa tidak bisa, Pak? Apa ini betul apa yang saya sangkakan? Saya pernah dengar hadisnya. Tolong disebutkan hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta adalah pemberian dari Allah ke hati seorang hamba. Karena urusan pemberian Allah ke hati tentu berbeda-beda. Kita dengan anak kita bisa saja berbeda di dalam mencintai anak yang ini lebih dari itu. Tapi yang nggak boleh adalah menampakkan cinta yang berbeda, menjadi sebab kecemburuan. Kalau Nabi merata, sampai hada qasmi fima amlik fala talumni fima la amlik. Kata Nabi begitu. Nabi secara zahir membagi waktu adil, tapi yang aku tidak mampu, ya Allah jangan kau marahi aku, urusan hati. Anda dengan anak pun berbeda-beda, tapi tidak usah diomongin kalau aku cinta kepada anakku lebih bagus, tidak boleh. Bahkan orang tua tidak boleh berlaku tidak adil kepada anak-anaknya. Termasuk kedurhakaan orang tua kepada anaknya berlaku tidak adil. Karena ketidakadilan orang tua ini menjadikan sebab permusuhan di dalam diri sang anak. Sehingga ada namanya anak mama. Kalau sudah anak mama apapun dituruti. Sehingga adik-adiknya yang lainnya, saudaranya kalau pengen sesuatu ngomong langsung nggak kira dituruti, tapi kalau melalui adiknya langsung. Sehingga kalau pengen, dek, yuk ngomong ke abinya, pergi makan di resto yuk, iya. Di saat sang anak adiknya ngadu ke bapaknya langsung, iya, tuh kan, pasti dikasih kalau bapak. Kalau yang minta adik pasti dikasih, kalau kita boro-boro, mulai tanam kebencian. Maka jangan Anda berlaku tidak adil kepada anak-anak Anda. Karena ketidakadilan Anda kepada anak Anda, itu menjadi sebab kebencian di antara mereka, itu muqaddimah kehancuran. Nanti rebutan waris sebagainya, ketidakadilan. Tapi masalah hati Anda berbeda, ya tentu nggak bisa sama. Karena ada kelebihan. Cinta kan ada sebabnya. Mungkin anak yang pertama punya pengabdian lebih, sehingga kita mencintai. Anak yang kedua punya kita lebih. Anak yang ketiga kita lebih. Nabi pun juga demikian. Tapi tidak boleh menampakkan di dohir. Kemudian, tapi sisi lain, mohon maaf. Sebagai anak jangan sekali-kali menduga. Ini kalau tidak kami sampaikan bahaya. Jangan sebagai anak jangan sekali-kali Anda menduga ayah ibu Anda nggak adil. Awas, ini penyakit juga. Bisa jadi karena ngiri Anda selalu berkata tidak adil. Hati-hati. Adapun orang tua kita, insya Allah bukan tidak adil, hanya mungkin belum waktunya. Mohon maaf, anak pertama dibuatkan rumah, anak kedua belum. Tapi sudah di otak beliau. Ternyata meninggal duluan, bukan berarti tidak adil karena belum sampai. Ingat, satu sisi. Sebab kalau menyampaikan pesan itu kalau tidak sebanding itu bahaya. Satu sisi Anda tidak boleh tidak adil kepada anak Anda. Kalau Nabi dengan istri-istri juga tidak boleh tidak adil. Satu. Kemudian secara amal dohir, kalau hati tidak bisa. Kemudian sebagai seorang anak Anda jangan sekali-kali berkata ayah Anda tidak adil. Karena bisa jadi itu memang bukan tidak adil, hanya karena belum waktunya. Yang gede dikasih 10 juta, bayi belum dikasih dong. Satu umur 7 tahun kasih 10 juta dihambur-hamburkan, jadi apa nanti? Ada waktunya. Maka termasuk anak yang durhaka halus adalah dikit-dikit berkata ayahku tidak adil. Hati-hati, kalau Anda tergolong suka menilai ayah ibu Anda tidak adil, hati-hati. Bisa jadi ada kebencian di hati Anda kepada saudara Anda. Itu saja insyaallah. Baik, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya ini saya mulai dari perjalanan yang saya lihat Ustadz, dari sejak bujangan saya sampai punya cucu. Itu ada saudara yang ngajinya itu memang rajin. Hanya aja pada saat sholat biasanya selalu pengen jadi imam. Kemudian sewaktu sholat di masjidnya itu karena bukan ngaji di situ, saat itu dipel
masjidnya. Kemudian sikap saya terhadap saudara Pertanyaan itu ini menyimpang bagaimana? dari apa yang kita bahas. Ganti lainnya. Siapa yang bertanya? Silakan. Jawab Ibu. Malis. Jawab nanti. Itu kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Salam. Mohon izin bertanya tips dan trik untuk saya dan mungkin bagi jamaah di sini dan yang lagi live streaming. Saya alhamdulillah baru punya anak 10 hari yang lalu, alhamdulillah. Mohon bimbingannya, tipsnya untuk yang tadi jenengan sampaikan untuk tidak ada rumah tangga yang bertengkar, rumah tangga yang tidak baik gitu. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekelumit dari yang disampaikan yang pertama bahwa begini. Kalau kita itu kadang-kadang dulu melihat orang semacam itu seperti orang sombong. Kita sementara nggak boleh prasangka buruk kepada seorang. Maunya jadi imam saja. Ternyata setelah itu ada pertanyaan lanjutan, harus dipel. Setelah akhir-akhir ini kami mempelajari ada permasalahan kadang namanya permasalahan mental. Bisa jadi orang itu sombong, nggak mau kecuali jadi imam, ada. Tapi kita ternyata suudon nggak boleh. Bisa jadi orang itu bukan sombong karena dia ada punya permasalahan was-was, menganggap sholatnya orang lain nggak sah dan sebagainya dan sebagainya. Sudah kita maklumi. Maka jauh lebih mudah kita berprasangka baik, mungkin dia karena punya penyakit was-was daripada kita mengatakan dia sombong. Buktinya kenapa bersipel? Wong bersuci kok dipel. Sehingga dia mau jadi imam saja, kalau jadi makmum kayaknya dia merasa wah imamnya nggak sah dan sebagainya. Jadi orang semacam itu dimaklumi saja. Kalau mau jadi imam bacaannya benar, biarkan, tidak ada masalah. Yang sehat ngalah ya. Kemudian ya biarkan, kemudian masa ngepel, mungkin nanti harus dilibatkan orang yang ahlinya. Libatkan psikolog. Kenapa harus dipel? Dia was-was, kayak tidak suci. Padahal suci, kayak suci, kayak suci, kayak suci. Ini adalah permasalahan lain lagi. Jadi kalau ada orang-orang semacam itu harus kasih sayangilah. Jangan juga dimarah-marahi, dibentak-bentai, kita yang ngalah. Sebab hari ini penyakit was-was juga banyak nyebar. Mereka nggak bisa dipaksa, tinggalkan, nggak bisa. Oh ini nggak bisa, perlu terapi yang halus. Ini ahlinya yang bisa menangani adalah pakar-pakar psikologi. Itu saja. Insya Allah, belum pertanyaannya kita belum tahu. Akan tapi ini juga hal penting. Kadang-kadang kita gampang prasangka buruk kepada seseorang. Kalau orang mau jadi imam saja ya Anda jangan pengen jadi imam teruslah. Kalau memang ada orang lebih bagus. Cuman kalau ada orang ingin jadi imam, Anda juga jangan alergi, jangan gampang marah-marah juga. Kalau lumayan jadi imam, alhamdulillah ya. Jadi biasa sajalah. Jadi kalau ada orang senang jadi imam, Anda juga tidak boleh marah-marah. Kalau Anda sendiri tahu diri deh. Kalau Anda kurang pantas jadi imam, ya mundur. Tapi kalau orang nggak tahu diri, ya nggak usah jadikan musuh. Hidup kok gampang banget bermusuhan. Kalau memang dia tidak boleh jadi imam, ya kita nasihati pelan-pelan. Adapun Anda yang bertanya, Masya Allah Bapak muda, ya nanti ada kalau sederhananya ya kita membuat, biarpun saya cocokkan dengan catatan pakar-pakar sedikit berbeda ya. Cuman kami hubungan dengan dunia syariat tentang anak itu. Anda umur 2 tahun, ada haulan. Kalimat 2 tahun disebutkan, kemudian ada 7 tahun, kemudian ada 10 tahun. Kami mencoba memilah-milah umur pendidikan sesuai dengan yang pernah disebutkan Nabi itu. Ternyata kalau kita cermati ada cocoknya. Dan ini sepertinya kami berharap pakar-pakar pendidikan bisa mencoba mencatat sesuai dengan ini. Ada haulan 2 tahun, hendaknya dipisah dan sebagainya, disapih dan seterusnya. Anak itu, jadi mendidik anak itu dari 0, usia 0. Bahkan sebelum lahir sudah harus ada dididik. Sebelum lahir, jauh-jauh sebelum perencanaan. Makanya pendidikan anak yang pertama adalah milih ibu yang baik. Itu pendidikan anak. Ada satu anak ngadep ke saya, tidak, seorang bapak marah, anaknya tuh badung bandel, dibawa ke Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Khalifah, ini saya badung bandel, ini nasihati ini, maksudnya begitu. Anaknya rupanya pintar dia. Tanya, Khalifah, apa sih kewajiban bapak kepada anaknya sebelum anaknya lahir? Oh, malahnya tanya anaknya. Ya kewajiban bapak kepada anaknya sebelum anak itu lahir adalah 1, memilih ibunya yang baik, mengajari Al-Quran, memberi nama yang baik. Anak itu langsung ngomong, Khalifah, aku telah dipilihkan ibu asal ibu.
bukan diambil dari ibu yang baik. Yang kedua, aku tidak pernah diajari Al-Quran, dan namaku pun jelek disebut namanya. Akhirnya dengan begitu Sayyidina Umar berubah, yang semula pengen marahi sang anak malah marahi bapaknya. Kau yang nggak benar rupanya. Jadi bapaknya dulu yang disalahin, jangan anaknya. Nah, jadi memilih jodoh itu ternyata ada hubungannya dengan pendidikan. Jangan hanya sekedar jatuh cinta, apalagi dapat dari Facebook, dari ini, ya ini dari mana ini. Pilih dulu dari keluarga yang baik, watak baik, karakter baik, memilih. Itulah ajar Nabi. Ini sebetulnya ya para hadirin, kita ada silsilah memilih jodoh itu kayak apa. Karena Nabi menyuruh memilih. Tungkahul mar'atu li arba'in. Memilih itu sebelum jatuh cinta loh ya. Kalau sudah cinta itu gak ada memilih, hanya dia tok. Dunia seluas daun kelor jadinya. Nah, gula Jawa rasa coklat masih lumayan. Kalau kata orang Jawa Timur, titik-titik kucing rasa coklat, kan repot. Nah ini enggak, sebelum itu. Jadi sebelum itu sudah pendidikan. Baru di saat mohon maaf menikah sudah mulai membentuk bahasanya istriku suatu ketika akan hadir di tengah-tengah kita, anak kita. Mempersiapkan kebiasaan baik harus dibentuk. Di saat mulai hamil sudah kita sering mendengarkan istri kita ada kebaikan. Di setiap hari YouTubean istrinya yang ditonton nggak jelas. Setelah itu doanya semoga anak soleh soleha. Nah ini harus mulai dari saat di kandungan sampai di saat usia 0 sampai 2. Maka usia 0 sampai 2 tahun itu adalah telinganya, ya. Telinganya yang sering mendengar karena masih pejam mata dia. Maka perdengarkan hal-hal kalimat yang baik untuk berlatih. Suami istri lebih lembut, ngomong sering berbisik dan sebagainya, latih. Karena dia tidak bisa melihat, tapi telinga dengar. Anda mesra di samping telinga anak Anda berlatih. Anda bercumbu cerita sayang, dengarkan ke anak Anda. Supaya di saat nanti dia mulai gede, Anda sudah biasa dengan itu. Baru nanti di saat mulai 2 tahun mulai melek. Maka ketahuilah di saat 2 tahun naik ke atas sampai 7 tahun itu, anak seumur itu lebih banyak mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya. Mohon maaf, Anda harus paham. Anak di umur 2 tahun ke atas lebih mudah mendengar dengan matanya daripada dengan telinga. Nyontoh ibunya begini ngikut, ini lihat ibunya makan handphone terus, niru minta handphone, bapaknya niru. Maka dia lebih mudah dengar dengan matanya daripada telinganya. Maka mulai secara zahir contoh, kalau tadi kan kita berdengarkan kalimat-kalimat indah, kalimat mesra, kalimat kebaikan. Sekaligus kan ini pendidikan harmonis rumah tangga. Kemudian setelah itu sampai umur 7 tahun utia tamyiz. Anda sudah mulai diskusi dengan anak. Jangan diabaikan anak berguna. Anda harus mulai diskusi serius. Gimana menurut kamu? Dia bicara. Besarkan hatinya. Hari ini kita menganggap anak kecil, anak kecil. Lah, awas hati-hati itu. Dia menjadi tidak peduli dengan Anda lagi setelah itu. Anda dengar sayang, mau ngomong apa? Abi gini. Ya terus, terus. Yang benar masa iya, kayak serius betul. Kamu nanti jadi apa? Kok jadi dokter gimana? Jadi ustad minum, ikuti. Karena sudah usia tamyiz, diajak diskusi. Nah, teguran-teguran keras belum berlaku. Nanti baru 10 tahun kan, madribuhun Anda lagi. Mungkin kalau ingin memberikan sanksi, bukan sanksi dengan kekerasan. Kalau di Al-Quran, dalam hadis Nabi sepukul, bukan pukulan bogem, tidak. Tunjukkan kalau ingin marah adalah biasanya pakai sayang. Kamu tadi ngelanggar apa? Kata Nabi dipukul, tapi mukulnya gini sayang. Sini. 1, 2, 3. Ikut Nabi. Pelan kecil aja. Suaranya yang keras ini ya. Maksudnya yang kena suaranya dipikir ini yang danam. Dia gini. Itu Nabi yang nyuruh, bukan jedar langsung babak belur begitu, enggak. Sehingga ngerti kalau sudah megang rotan ternyata ayahnya lagi marah beneran. Tapi ternyata waktu mukulnya ada dengan senyum sambil dipeluk sayang, karena Nabi nyuruh begini. Ya, iya Abi, makasih Abi. Bukan langsung sampai baru nanti usia 15 tahun Anda 10 ke atas sampai 15 itu adalah masa yang paling rentan. Kenapa? Puber. Belum ada keseimbangan antara akalnya sama syahwat yang mulai tumbuh. Di saat dia salah bergaul, bisa melakukan zina di usia dini, tidak ada ngerti. Yang penting melampiaskan syahwatnya. Dia tidak ngerti larangan. Hati-hati. Sehingga usia 10 sampai usia 15 ini paling tepat adalah disibukkan dengan sesuatu yang rutin, tapi nyelimurkan bahasa Jawa, nyelimur, tahu ya, mengalihkan. Ya biasanya untuk menghafal Quran. Sehingga kita program menghafal Quran di usia semacam itu. Jadi anak kecil pagi menghafal, siang setoran, pagi menghafal, siang setoran. Tiba-tiba sudah gede. Jadi ada kesibukan yang positif. Kalau tidak, dia mulai puber. Apalagi kalau sudah dibebaskan dengan handphone,
Dia sudah mengerti sebelum waktunya. Akal sehatnya, akal timbangnya belum ada. Tapi dia hanya senang pengen itu. Ada mulai bangkit syahwat dia. Diajari melampiaskan syahwat dengan cara yang salah. Akhirnya kelainan seks pun dari usia begini. Laki dengan laki, perempuan dengan laki, di usia semacam itu. Makanya ini panjang sampai pagi nanti jangannya. Cuman kami gambarkan bahasanya ada fase-fasenya yang kami mencoba merinci sesuai dengan kalimat angka yang disebut oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja 15 tahun kan disebut juga usia balik terakhir kan, yang 15 ada. Kemudian setelah itu ada usia selanjutnya. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga Allah mudahkan untuk mendidik anak-anak. Wallah alam bisawab. Sudah 5 ya. Ternyata 2 pertanyaan seperti 20. Jadi kita tutup aja ya udah lebih. Karena Buya juga masih ada acara yang lain. Nah, sama Mas. Jadi mohon maaf, majlis maghrib itu ajib, enak. Pertama kita tidak terlalu panjang, kemudian Anda dapat fadilah double. Bainal isya ini. Salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, menghidupkan antara 2 isya itu sampai digambarkan para ulama seperti menghidupkan semalam suntuk dengan ibadah. Tapi Beb, kalau majlis ba'dal isya itu biasanya enggak salat jamaah isyanya sama maghribnya. Di rumah tuh enggak tahu ngapain dulu. Maka ini istimewa. Kemudian kita juga enak cepat selesai. Tapi harus sering Ustaz. Harus sering, jangan terlalu lama. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.